Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, sehingga ketika kita mencoba untuk menghitung semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, diulangi sebanyak 2 kali, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang selalu mengamalkan ajaran-ajaran beliau, istiqamah, konsisten dalam mengamalkan ajaran-ajaran beliau hingga akhir zaman. Teman-teman sekalian yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membedah buku yang berjudul Al-Usul Ats-Tsalatsah. Buku ini teman-teman sekalian adalah buku yang sangat kecil dan harganya sangat murah. Namun kita sebagai seorang muslim wajib untuk mengetahui isi dari buku ini. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan 3 landasan pokok di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Maka saya sarankan kepada teman-teman sekalian untuk memiliki buku ini. Dan ini bisa kita dapatkan di toko-toko buku seperti di Andalusia, di Cordova, dan di toko-toko buku yang lainnya. Buku ini teman-teman sekalian, judul aslinya adalah Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalam edisi Indonesianya, buku ini diberi judul Matan Al-Usul Ats-Tsalatsah atau 3 landasan pokok dalam akidah Islam, dan diterjemahkan oleh Ainul Harith Arifin LC. Lalu murojaahnya adalah tim Darul Haq, dan buku ini tentunya diterbitkan oleh Darul Haq. Baiklah teman-teman sekalian, kita langsung pada awal halaman buku ini. Penulis memulai buku ini dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan sangat banyak sekali ulama yang ketika mereka menulis karya-karya mereka, selalu mereka awali buku-buku dan karya-karya mereka dengan bismillah. Mengapa? Karena dengan bismillah mereka menyerahkan semua niat mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail." Ketahuilah, semoga Allah melimpahkan rahmat bagi Anda, bahwa kita wajib mempelajari 4 perkara. Jadi kita sebagai orang Islam wajib mempelajari 4 perkara. Al-ula, yang pertama, al-ilmu, yaitu ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu teman-teman sekalian? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang dimaksud dengan ilmu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam, tentunya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Jadi baik laki-laki maupun perempuan wajib untuk belajar ilmu. Dan tentunya
adalah ilmu agama. Adapun ilmu-ilmu yang lainnya seperti yang kita butuhkan di dunia ini, misalnya seperti ilmu kesehatan, ilmu kedokteran dan lain sebagainya, dari jenis-jenis ilmu yang lainnya, maka hukum mempelajarinya adalah tidak wajib, ya. Kalau yang lain sudah mempelajarinya, maka itu sudah cukup untuk mewakili yang lainnya. Adapun ilmu agama teman-teman sekalian, maka kita wajib, laki-laki dan perempuan, untuk mempelajarinya. Kemudian ats-tsaniyah al-amalu bihi. Setelah kita belajar ilmu, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama Islam, maka langkah yang selanjutnya yaitu kita amalkan ilmu yang sudah kita ketahui tersebut. Dan ini kita hanya menyebutkan secara garis besarnya. Adapun penjelasan lebih terperincinya insyaallah ada pada halaman yang selanjutnya. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaihi. Setelah kita belajar ilmu, kita mengamalkannya, maka kita menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. Yang keempat, bersabar dalam menghadapi gangguan di dalamnya. Maksudnya ketika berdakwah pasti ada tantangan, pasti ada rintangan, dan kita diperintahkan untuk bersabar di dalam berdakwah. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Teman-teman sekalian, di dalam surah ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu, dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memulai sesuatu dengan sumpah kecuali ada hal penting yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan setelahnya. Lalu di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal insana lafi khusr. Dan ini yang disebut dengan jawab al-qasm, jawaban dari sumpah. Yang awalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wal 'asr, demi waktu. Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya, yaitu waktu. Lalu jawabannya innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Namun di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengecualian. Maka di ayat 3 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman lalu mengerjakan amal soleh dan mereka saling nasihat menasihati untuk menaati kebenaran dan saling nasihat menasihati untuk menetapi kesabaran. Maka orang yang mempunyai ciri-ciri yang disebutkan di surat Al-Asr ayat 3 ini, mereka tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang merugi. Teman-teman sekalian, kita lanjut. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, berkata, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujjah atas makhluknya kecuali surah ini, surah Al-Asr, niscaya ia cukup bagi mereka. Maka surat Al-Asr ini adalah surah yang hanya terdiri dari 3 ayat. Namun ketika kita mentadabburi, kita membaca tafsirnya di dalam buku ulama-ulama tafsir,
maka ini sangat luar biasa. Karena hanya ini yang akan membawa kita ke surga. Sebagaimana seorang yang terkenal, Dr. Zakir Naik, beliau mengatakan surah ini adalah kunci seseorang muslim untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Asr ayat 3 tadi. Kemudian kita mengerjakan amal soleh. Setelah itu kita saling nasihat menasihati dan masuk di dalamnya berdakwah, menyampaikan kepada saudara-saudara kita untuk menaati kebenaran dan saling nasihat menasihati untuk menetapi kesabaran. Maka ini merupakan kunci untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Waqala al-Bukhari rahimahullah, dan Imam Al-Bukhari rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, juga berkata di dalam kitab Sahih Bukhari, babul ilmi qabla al-qaul wal amal, bab berilmu sebelum berucap dan berbuat. Berarti sebelum kita berucap sesuatu, mengucapkan atau mengatakan sesuatu, atau sebelum kita melakukan satu perbuatan, maka terlebih dahulu kita harus mengilmui, kita harus mengetahui apakah ucapan atau perbuatan itu dibolehkan di dalam agama Islam atau tidak. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Artinya, maka ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohonlah ampun atas dosa-dosamu. Quran surah Muhammad ayat ke-19. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Muhammad ayat 19 ini, penulis mengatakan fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kata ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir. Lalu setelah ilmu, Allah Subhanahu wa taala berfirman wastaghfir, dan istighfar di sini adalah perkataan atau perbuatan. Perkataan dan perbuatan. Wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampun dari dosa-dosamu. Berarti teman-teman sekalian, sekali lagi, sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita berucap sesuatu, maka terlebih dahulu kita harus mengilmui, kita harus mengetahui satu perkataan atau perbuatan yang akan kita lakukan tersebut. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathati hadhihi al-masail wal amalu bihinna. Penulis mengatakan, ketahuilah, semoga Allah melimpahkan rahmat bagi anda, bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah, berarti laki-laki dan perempuan, mempelajari 3 perkara sekaligus mengamalkannya. Berarti tidak hanya dipelajari, akan tetapi setelah dipelajari, diamalkan. 3 perkara itu teman-teman sekalian. Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalal nar. Yang pertama, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita, memberikan kita rizki, dan Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meninggalkan kita terlantar. Akan tetapi Allah mengutus kepada kita seorang Rasul, maka barang siapa menaatinya niscaya akan masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakainya niscaya akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, poin yang pertama ini berkaitan dengan
tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya tauhid terdiri dari 3. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, dan kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah yaitu sebagaimana yang kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, memberikan kita rezeki, tidak meninggalkan kita terlantar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa dari pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dari manusia seluruhnya yang taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka tempat kembalinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, barang siapa yang mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tempat kembalinya tidak lain kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah teman-teman sekalian, kita menjadi orang-orang pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang taat kepada perintah-perintahnya dan tidak mendurhakai beliau sallallahu alaihi wasallam. Ad-dalilu qauluhu ta'ala. Dari perkataan yang kita sebutkan tadi, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Artinya, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, wahai orang-orang kafir Mekkah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Maka Fir'aun mendurhakai Nabi Musa, lalu kami siksa Fir'aun dengan siksaan yang berat. Quran Surah Al-Muzammil ayat 15-16. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, Ats-tsaniyah, anna Allah la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha jika seseorang disekutukan dengannya dalam beribadah kepadanya, baik malaikat yang didekatkan kepada Allah maupun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Al-Jin ayat ke-18. Teman-teman sekalian, setelah kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, memberikan kita rezeki, tidak membiarkan kita terlantar, mengutus kepada kita Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang kedua teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan seseorang yang disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Berarti di sini kita tidak boleh melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyembah selain Allah, meskipun yang kita sembah adalah malaikat, meskipun yang kita sembah adalah malaikat Jibril, malaikat-malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari manusia, meskipun manusia itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi saja Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk kita mempersekutukan nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan sebagian orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Mereka menyembah batu, menyembah kuburan, menyembah pohon yang besar. Bahkan sebagian mereka mengagung-agungkan ulama-ulama mereka ya, dengan pengagungan yang sangat berlebihan. Bahkan ketika ulamanya sudah meninggal, mereka datang di kuburannya, mereka meminta, mereka berdoa, dan mereka melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang muslim.
pada tempat-tempat seperti itu. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, ats-tsalitsatu anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulah walau kana aqrabu qaribin. Bahwa barang siapa yang menaati Rasul dan mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak boleh bersikap loyal kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya meskipun dia adalah kerabat yang paling dekat. Loyal maksudnya bergaul dengan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala namun ada batasannya. Tidak semua yang mereka lakukan kita ikuti. Ad-dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Artinya, kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwasannya golongan Allah lah itulah golongan yang beruntung. Quran surah Al-Mujadilah ayat 22. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwasannya kita tidak boleh berlaku loyal atau bersikap loyal terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Meskipun orang-orang tersebut adalah keluarga kita. Mungkin bapak kita, mungkin ibu kita, mungkin anak-anak kita, saudara-saudara kita, atau keluarga kita yang jauh. Meskipun kita memiliki hubungan kekerabatan, namun ketika keluarga kita mendurhakai Allah, menentang Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh bergaul dengan mereka dengan cara loyal. Saya tidak mengatakan tidak boleh bermuamalah dengan mereka, karena Nabi Ibrahim alaihissalam yang bapaknya tidak beriman kepada Allah, namun beliau masih bermuamalah dengan ayahnya, bapak. Dan juga pada zaman Nabi Muhammad SAW ada beberapa sahabiyah yang orang tuanya masih kafir, namun Nabi SAW tidak melarang mereka untuk bermuamalah dengan orang tua mereka. Yang ditekankan oleh penulis di sini adalah kita tidak boleh bersikap loyal terhadap orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Teman-teman sekalian, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjut pada waktu yang akan datang. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.